Dari tanah Bugis yang gagah, lahir seorang anak yang ditakdirkan menjadi penenun harmoni. Muhammad Jusuf Kalla. Darah saudagar mengalir deras dalam nadinya. Bisnis keluarga mengajarkannya tentang keteguhan. Tapi hatinya selalu terpanggil untuk sesuatu yang lebih besar. 2 kali menjabat Wakil Presiden Republik Indonesia, tapi jalan hidupnya tak pernah berhenti di istana. Di balik jas kebesaran, tersimpan jiwa mediator sejati. Kita harus duduk bersama. Tidak ada yang menang dalam pertikaian, kecuali perdamaian itu sendiri. Itulah prinsip yang dipegang teguh oleh seorang JK. Awal tahun 2000-an, Poso terbakar oleh konflik bernuansa agama, tangis, luka, dan denda menyisakan ruang kehidupan. Tapi di tengah bara itu, hadir seorang tokoh, bukan membawa jabatan, tapi kepercayaan. Jusuf Kalla menjadi penyejuk di antara kemarahan. Dialog Malino pun lahir, dan Poso, perlahan, menemukan jalannya kembali. Tak lama kemudian, Ambon bergejolak, luka lama kembali menganga. Dan lagi-lagi, JK hadir sebagai saudara yang mendengarkan. Malino II menjadi titik balik. JK memulihkan bukan hanya situasi, tapi keyakinan bahwa damai selalu mungkin, jika hati disatukan. Walaupun badannya kecil, tapi luar biasa berani, jangan coba-coba digertak. Apa buktinya? Saya ketika selesai menyelesaikan Ambon, di atas pesawat, beliau tahun 2002, mengatakan, Hamid, telepon istrimu kalau mendarat, kamu tidak pulang dulu malam ini. Kenapa Pak? Nggak usah kamu tahu. Tiba di Cengkareng, naik mobil, Pak kita kemana? Tenang aja, tenang aja. Saya ini kan was-was, ada apa lagi nih? Tiba di sebuah rumah di Kemang, di pintunya itu ada pria berjubah, berdiri 2. Saya kaget, ini apa? Masuk di dalam dekat pintu ada lagi 2. Terus di meja, di kursi ada lagi 2, jadi 6 orang. Saya lihat satu diantaranya tunduk pakai pedang panjang. Pedang? Pedang. Saya tambah was-was, ada apa ini? Ternyata kami harus berunding dengan salah satu kelompok Islam yang sangat dominan di Ambon ketika itu. Laskar Jihad. Laskar Jihad, pemimpinnya. Ya. Jadi Pak JK mengatakan ke saya, Hamid, kau duduk, jangan bicara kalau saya tidak perintah. Ya saya duduk manis. Jadi 2 lawan 2 nih ceritanya nih. Tiba-tiba Pak JK bilang, saudara-saudara, saya mau mendamaikan, saya capek sekali. Ada juru bicara Laskar Jihad mengatakan, Pak JK, damai itu gampang, tapi Bapak harus mengerti aspirasi Islam. Pak JK langsung pukul loncat, jangan coba-coba ceramai saya tentang Islam ya. Berapa anak yatim kau pelihara? Berapa masjid kau bangun? Dan seterusnya dan sebagainya. Nah, terakhir Pak JK memujuk damai, orang itu tidak mau. Pak JK bilang begini aja deh, kalau kamu tidak damai nggak apa-apa, itu hakmu. Kamu mau ikut damai atau tidak, saya mau damaikan Ambon. Dan kalau kau tidak ikut, saya akan umumkan dunia ini bahwa kalian tidak mau damai. Terima kasih ya, saya pergi. Dia pukul meja, dan langsung kita pergi. Di Aceh, duka datang berlapis. Konflik panjang dan gelombang tsunami menyisakan puing-puing kehidupan. Tapi dari kehancuran itu, muncul peluang. Dengan keteguhan, Jusuf Kalla mendorong perdamaian. Helsinki menjadi saksi, Aceh kembali ke pangkuan damai. Dunia pun memujinya. Langkah damainya menembus batas negara. Di Afghanistan, ia datang bukan sebagai penguasa, tapi penengah. Ia bertemu ulama, pejuang, tokoh politik, mendorong dialog Islamiyah yang inklusif. Di negeri yang masih penuh luka, suara damai dari Indonesia menjadi harapan. Di tanah Palestina yang berkecamuk, ketika Hamas dan Fatah tak lagi saling bicara, Jusuf Kalla hadir sebagai jembatan. Ia membawa semangat ukhuwah dan diplomasi. Pertemuan yang sempat mustahil pun menjadi nyata, karena kepercayaan yang ia bangun. Melalui Palang Merah Indonesia, JK tak pernah berhenti mengirim pesan kasih. Dari logistik, medis, hingga pertolongan darurat di Gaza. PMI menjadi tangan panjang dari kepeduliannya yang tak terbatas. Sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia, ia menggerakkan kekuatan solidaritas dari masjid ke masjid, bantuan dikirim ke Gaza. Karena baginya, ukhuwah tak mengenal batas wilayah. 83 tahun bukan sekadar angka.
Tapi ribuan halaman kisah tentang satu kehidupan yang menjadi jembatan bagi begitu banyak perdamaian. Dari Poso hingga Gaza, dari Malino ke Helsinki, dari masjid ke ruang negosiasi dunia. Selamat ulang milad ke-83, Bapak Muhammad Jusuf Kalla, negarawan, pengusaha, penenun perdamaian.